Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang menentukan ukuran pemusatan dan dispersi yang beranggotakan. Yang pertama di saya sendiri, yaitu Salsabila Kalista Nadif, yang NIM-nya 230101112114027. Selanjutnya di Ragil Farah Nabila, NIM-nya 230101112140229. Selanjutnya dari Ki Surya Nugraha, NIM-nya 230101112140269. Selanjutnya ada Yudhistira Arya Bestari, NIM-nya 230101112140237. Selanjutnya di Jaya Adra Apta, NIM-nya 230101211140267. Selanjutnya ada Muhammad Faris, NIM-nya 230101111140271. Dan yang terakhir ada Bio Okta Malino, yang NIM-nya 230101111140253. Pertama-tama ada pendahuluan latar belakang statistika. Secara umum, statistika adalah rekapitulasi dari fakta yang bentuk angka-angka disusun dalam bentuk tabel dan diagram yang mendeskripsikan suatu permasalahan. Kesemuanya itu memerlukan pengetahuan tersendiri yang disebut statistika. Materi pada statistika ini mencakup tentang penentukan ukuran pemusatan dan dispersi. Selanjutnya ada tujuan. Tujuan dari praktikum laboratorium 3 ini diharapkan mahasiswa dapat memahami dan menghitung min tentang rata-rata simpangan, simpangan baku, varians, koefisien varians, dan angka baku. Selanjutnya, silakan Mbak Ragil Farah. Kemudian isian singkat. Yang pertama ada rata-rata atau hitung, min. Adalah suatu nilai hasil dari membagi jumlah nilai yang menunjukkan pusat dari nilai data dan merupakan nilai yang dapat mewakili dari keterpusatan data dan bisa disebut juga sebagai nilai rata-rata dari data yang sudah ada, menurut Salim Nahdi tahun 2013. Yang kedua ada rentang. Rentang atau rank merupakan pengukuran yang paling sederhana untuk disperse data. Rumus untuk rank adalah rank sama dengan nilai maksimum dikurangi nilai minimum. Dalam kasus kita, ranknya adalah 160 karena nilai maksimum 180 dan nilai minimum 20, menurut J. Junaidi tahun 2014. Yang ketiga ada rata-rata simpangan. Simpangan rata-rata atau deviasi min adalah rata-rata jarak antara nilai data menuju rata-ratanya. Timbangan rata-rata termasuk ke dalam ukuran penyebaran data seperti halnya varian dan standar deviasi. Kegunaannya adalah untuk mengetahui seberapa jauh nilai data menyimpang dari rata-ratanya, menurut Rumus Statistics.com 2018. Selanjutnya kepada Mas Riki, saya persilakan. Simpangan baku. Simpangan baku digunakan untuk menjelaskan homogenitas dari sebuah kelompok serta digunakan untuk menentukan bagaimana sebaran data dalam sampel serta seberapa dekatif data individu min atau rata-rata nilai dari temanya menurut rumus.co.id 2021. Varians. Varians adalah salah satu ukuran disperse atau ukuran variasi. Varians dapat menggambarkan bagaimana berpencatnya suatu dua kuantitatif. Varians diberi simbol O2 sigma kuadrat populasi dan untuk S2 sampel menurut Diana Triwulandari, Rahmansyah Nurhayati Lestari Aryani Ahyar 2017. Kemudian saya serahkan kepada Mbak Farah. Yang keenam ada koefisien varians. Koefisien variasi atau KF adalah suatu sistem perbandingan antara simpangan standar dengan nilai hitung rata-rata yang dinyatakan dalam bentuk presentase. Sistem ini digunakan untuk mencari nilai rata-rata yang terdapat pada suatu data kelompok. Menurut Rumus Co-ID tahun 2020. Yang ketujuh ada angka baku.
Angka baku biasanya dikatakan pula sebagai standar skor atau nilai standar dan disimbolkan dengan huruf Z. Oleh karena diberi simbol Z, maka banyak pula yang menyebut Z skor atau Z skor atau angka Z. Angka baku atau Z-score adalah suatu nilai atau suatu angka yang menunjukkan seberapa jauh dan seberapa banyak suatu angka atau nilai yang dimiliki individu menyimpang dari nilai rata-ratanya dengan satuan simpangan bakunya. Menurut Emanueli Medrova tahun 2013. Baik, untuk selanjutnya adalah contoh soal dan penyelesaian. Yang pertama ada rata-rata hitung min. 1. Hitunglah rata-rata dari data berikut dan dapat dijawab. Dari data tersebut dapat kita ketahui bahwa jumlah data adalah 11. Dengan menggunakan rumus di bawah, maka kita dapat menghitung rata-ratanya. Dari rumus tersebut diperoleh 1/11 dikalikan 61 dengan hasil 5,55. Nomor 2, diberikan data sebagai berikut. Hitunglah rata-ratanya. Dapat dijawab, banyaknya data di atas adalah 12. Dengan menggunakan rumus di bawah ini, rata-rata dari data di atas adalah dapat diperoleh 1/12 dikalikan 69 sama dengan 5,75. Untuk selanjutnya, waktu dan layar saya persilahkan. Ya, untuk contoh soal rentang, nomor 1 adalah hitunglah rentang dari data di samping ini. Penyelesaiannya adalah data terbesar dari data di atas atau X max adalah 39, sedangkan data terkecil dari data di atas atau X min adalah 14. Jadi jumlah rentang atau jangkauannya adalah menggunakan rumus rentang, yakni R sama dengan X max dikurangi X min. R sama dengan 39 dikurangi 14. Hasilnya adalah 25. Jadi rentang dari data di atas adalah 25. Contoh soal yang kedua adalah berikut data berat badan sapi dari peternakan A. Jawabannya adalah data terbesar dari data di atas atau X max adalah 564, sedangkan data terkecil dari data di atas atau X min adalah 233. Jadi jumlah rentang atau jangkauannya adalah menggunakan rumus yang sama, yaitu R sama dengan X max dikurangi X min. R sama dengan 564 dikurangi 233. R sama dengan 331 kilo. Jadi range dari data berat badan sapi pada peternakan A adalah 331 kg. Untuk selanjutnya, waktu dan layar saya persilahkan. Rata-rata simpangan. Simpangan rata-rata data berikut adalah untuk menghitung simpangan rata-rata, tentukan terlebih dahulu rata-rata data dengan rumus di bawah ini. X sama dengan jumlah seluruh data dibagi banyak data. Selanjutnya, setiap data dikurangi 6, lalu dimutlakan sehingga diperoleh simpangan rata-rata sebagai berikut. SR sama dengan 16/8 sama dengan 2. Simpangan rata-rata data sebagai berikut adalah sama seperti nomor 1, hitung terlebih dahulu nilai rata-rata dan data di atas sebagai berikut. X sama dengan 72/12 sama dengan 6. Kemudian kita menentukan simpangan rata-rata sebagai berikut. SR sama dengan 10/12 sama dengan 5/6. Kemudian saya persilahkan. Kemudian ada contoh soal simpangan baku. Yang pertama, diketahui data sebagai berikut, yaitu 9, 10, 8, 7, 8, 6. Tentukan simpangan bakunya. Penyelesaiannya adalah kita mencari X bar terlebih dahulu, yaitu
9 ditambah 10 ditambah 8 ditambah 7 ditambah 8 tambah 6 dibagi 6. Menghasilkan 8. Kemudian kita mencari varians dengan simbol S kuadrat. Dengan rumus seperti pada gambar dengan hasil 1,67. Kemudian kita mencari simpangan baku atau S atau SD dengan akar 1,67 sama dengan 1,29. Yang kedua adalah simpangan baku dari data 7, 5, 4, 7, 3, 6, 4, 4 adalah penyelesaiannya adalah pertama kita cari rata-ratanya atau X-bar-nya seperti pada gambar dengan hasil 5. Kemudian kita mencari varians dengan simbol S2 dengan hasil 2 dan mencari simpangan baku atau SD dengan akar 2. Waktu dan layar saya persilakan. Varian satu yang pertama ada varian satu ragam dari data seperti yang ada di samping adalah jawabnya untuk menghitung varian data tunggal tentukan terlebih dahulu rata-rata yaitu dengan rumus X sama dengan 4 tambah 5 tambah 4 plus 6 plus 4 plus 3 plus 5 plus 2 plus 3 plus 4 plus 10 yang menghasilkan 40 per 10 dan sama dengan 4. Selanjutnya, setiap data dikurangkan 4 lalu dikuadratkan sehingga diperoleh varian yang menghasilkan 12 per 10 sama dengan 1,2. Lalu soal yang kedua, ragam atau varian dari data tabel di bawah ini adalah seperti tabel yang ada di bawah. Selanjutnya, jawabannya untuk menghitung ragam atau varian dari tabel di slide yang sebelumnya, tentukan terlebih dahulu rata-rata dengan cara yang di bawah. Nilai rata-rata data di atas sebagai berikut, yaitu X sama dengan sigma X1 dikali F1 per sigma F1 yang menghasilkan 56 per 20 sama dengan 2,8. Selanjutnya, menentukan X min X1 dalam kurung S1 min X kuadrat dan Fx1 min X kuadrat dengan cara di samping. Varian dari data di atas adalah 55,2 per 20 sama dengan 2,76. Ayo dan Iqbal dipersilakan. Selanjutnya, contoh soal koefisien varians. Yang pertama, nilai rata-rata pada ujian nasional mata pelajaran matematika yang terdapat pada kelas 12 IPA 1 sebesar 80, dengan simpangan standar sebesar 4,2. Maka berapakah nilai dari koefisien variasi dari kelas tersebut? Jawabannya yaitu X atau nilai rata-rata sama dengan 80 dan SD atau simpangan baku sama dengan 4,2. Selanjutnya dengan rumus KV sama dengan SD dibagi X dikali 100%. KV sama dengan 4,2 dibagi 80 dikali 100%. Yang hasilnya KV sama dengan 5,25%. Jadi nilai koefisien variasi pada kelas 12 IPA 1 tersebut adalah 5,25%. Lalu yang kedua, pada lampu neon rata-rata telah dipakai selama 2.800 jam dengan simpangan baku 700 jam. Sedangkan lampu pijar rata-rata telah dipakai selama 3.500 jam dengan simpangan baku 1.050 jam. Dari data kedua jenis lampu di atas, manakah yang lebih baik? Jawabannya, yang pertama ada koefisien variasi pemakaian lampu neon. Dengan rumus KV sama dengan SD dibagi X dikali 100%. KV sama dengan 700 dibagi 2.800 dikali 100%. Yang hasilnya KV sama dengan 1 dibagi 4 kali 100% sama dengan 25%. Jadi nilai koefisien variasi pada lampu neon adalah 25%.
Lalu yang kedua ada koefisien variasi pemakaian lampu pijar, yang rumusnya sama dengan koefisien variasi lampu neon, yaitu KV sama dengan SD dibagi X dikali 100%. KV sama dengan 1050 dibagi 3500 dikali 100%. Yang hasilnya KV sama dengan 0,3 dibagi 100% sama dengan 30%. Jadi nilai koefisien variasi pada lampu pijar adalah 30%. Selanjutnya saya persilahkan. Selanjutnya ada angka baku. Yang pertama, diketahui nilai rata-rata ulangan matematika di kelas 70 dan simpangan bakunya 4. Jika Ayu berada di kelas tersebut, nilai ulangan matematikanya 80. Maka nilai baku ulangan matematika suatu kelas adalah dengan menggunakan rumus berikut. Jadi 80 dikurangi 70 per 4 sama dengan 10 per 4. Hasilnya menjadi 2,5. Yang kedua, Tania mendapat nilai 85 dalam bahasa Inggris dan 60 dalam bahasa Arab. Jika nilai rata-rata dan simpangan baku bahasa Inggris adalah 65 dan 10, nilai rata-rata dan simpangan baku bahasa Arab 55 dan 5, mana yang lebih baik, nilai bahasa Inggris atau bahasa Arab siswa tersebut? Jawabannya, angka baku bahasa Inggris memiliki rumus sebagai berikut, sama dengan 85 dikurangi 65 per 10, sama dengan 20 per 10, sama dengan 2. Angka baku bahasa Arab menggunakan rumus sebagai berikut, sama dengan 60 dikurangi 55 per 5, sama dengan 5 per 5, sama dengan 1. Jadi dari angka baku tersebut, nilai bahasa Inggris lebih baik daripada nilai bahasa Arab. Lanjut. Baik, untuk yang terakhir, kesimpulan. Dari praktikum laboratorium 3, kita dapat memahami dan menentukan min, rentang, rata-rata simpangan, simpangan baku, varians, koefisien varians, dan angka baku. Demikian yang dapat kami sampaikan. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.